Ibu Bapak peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1, selamat datang di pembelajaran Digital Leadership. Bagaimana pola kepemimpinan sektor publik di era digital. Pembelajaran ini saya bagi dalam 2 bagian besar. Saat ini kita berada di bagian yang pertama. Perkenalkan, nama saya PM Marpaung yang menjadi fasilitator pembelajaran bersama dengan Bapak Ibu pada saat ini. Agenda pembelajaran kita, saya akan mulai dengan satu kegiatan warm-up activities, kemudian berbicara mengenai global setting, sedikit mengulas mengenai revolusi industri 4.0 dan berbagai ragam implikasinya. Kemudian kita akan bicara mengenai dampak dan peluang bagi sektor publik. Selanjutnya kita akan mengulas kepemimpinan di era digital. Akhir pembelajaran kita nanti di bagian kedua akan ada beberapa kasus untuk menjadi tugas individu sekaligus juga dengan tugas-tugas kelompok. Kita mulai dengan warm-up activities. Kalau Bapak Ibu lihat gambar berikut ini, coba tuliskan apa yang Anda ketahui atau bayangkan tentang digital leadership. Apakah hanya kepemimpinan menggunakan teknologi atau optimalisasi teknologi dalam aktualisasi kepemimpinan? Silakan coba Bapak Ibu tuliskan beberapa pemikiran yang Anda ketahui terkait dengan kepemimpinan di era digital. Baik, berikut ini diuraikan beberapa contoh-contoh global setting yang terkait dengan demographic changes, shift of economic power, rapid urbanization, climate change and resource scarcity, dan teknologi breakthrough. Informasi-informasi yang ada di bawah ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman bagaimana perubahan demografik, bagaimana perubahan dari kekuatan ekonomi saat ini, kemudian besarnya arus urbanisasi, kemudian bagaimana perubahan iklim dan keterbatasan atau berbagai variasi dari sumber-sumber daya atau sumber-sumber kehidupan, dan apa saja terobosan-terobosan teknologi dalam hidup manusia. Kita melihat gambar berikut ini dalam revolusi industri 4.0. Kalau kita lihat di industri 1.0, itu masih banyak mengandalkan mekanisasi. 2.0 masifikasi, kemudian industri 3.0 otomasi, dan industri 4.0 bagaimana penggunaan digitalisasi. Memang kalau kita lihat di beberapa negara seperti Jepang, China, Amerika, dan beberapa negara-negara lainnya, bahkan sudah dimulai juga di Indonesia, kita sudah bicara industri 5.0, bahkan mulai mengarah kepada 6.0. Pertanyaannya di bawah ini saya berikan, apa saja analisis dan komentar Anda terkait kepemimpinan mulai dari industri 1.0 sampai dengan 4.0? Apa yang digambarkan dalam slide berikut ini ternyata secara nasional ada 10 strategi prioritas untuk making Indonesia 4.0. Bapak Ibu silakan simak
dari angka 1 sampai dengan angka 10, dan ini memberikan gambaran bagaimana terobosan Indonesia dalam menghadapi 4.0, khususnya sebagai peserta pelatihan kepemimpinan, bagaimana pola-pola atau mekanisme kepemimpinan yang kita akan lakukan dalam industri Making Indonesia 4.0. Ini beberapa survei implikasi revolusi industri dalam kehidupan manusia. Silakan Bapak Ibu juga baca The Fourth Industrial Revolution dari Klaus Schwab. Ini temuan-temuannya. Seperti contoh, the first government to replace its census with big data ada 82,9%, dan beberapa poin-poin lainnya. Ini beberapa dampak negatif hilangnya pekerjaan dalam era 4.0 ini. Ini juga contoh dalam gambar-gambar berikut ini, bagaimana teknologi sangat berperan untuk menggantikan sumber daya manusia dalam beberapa sektor pekerjaan. Kalau kita lihat di gambar berikut ini, diprediksi Healthcare 2030, kita akan goodbye hospital, selamat tinggal rumah sakit, and hello home hospital. Berarti mekanisme pengelolaan kesehatan sudah banyak dilakukan melalui tinggal di rumah, tidak perlu lagi harus ke rumah sakit. Informasi lebih rinci Bapak Ibu lihat atau pelajari dari link berikut ini. Ini juga beberapa pekerjaan-pekerjaan. Mungkin kalau kita sebagai contoh punya kasus yang selama ini kita banyak mengandalkan para hakim-hakim, para ahli-ahli dalam hukum, saat ini sudah mulai kita mengandalkan robot. Bagaimana robot bisa memecahkan permasalahan-permasalahan tidak hanya dalam hukum, aspek hukum, tapi dalam berbagai aspek kehidupan juga. Namun, di sisi lain, ini beberapa pekerjaan-pekerjaan baru yang muncul atau ditawarkan di era digitalisasi ini. Kalau Bapak Ibu lihat, memang dominan beberapa pekerjaan ini ada keterkaitannya dengan teknologi, dengan dunia digitalisasi. Self-driving car ini akan mengakhiri asuransi kendaraan. Karena beberapa negara sekarang seperti di UK, Jerman, Rusia, China sudah mulai dan sudah mengembangkan beberapa kendaraan-kendaraan yang self-driving, yang memang dengan bantuan ethical guidelines for driverless cars akan mengurangi kecelakaan di jalan yang mengakibatkan turunnya atau bahkan hilangnya asuransi kecelakaan manusia. Teman-teman, ini contoh juga di sekeliling kita, bangkrutnya beberapa perusahaan besar. Perusahaan di bidang olahraga, perusahaan Toys R Us, boneka-boneka untuk keluarga, untuk anak-anak juga, bahkan bangkrut, hilang. Kita mengetahui di sekeliling kita, seperti Ramayana, Matahari, bahkan beberapa perusahaan lainnya gulung tikar, karena memang dunia ekonomi, dunia retail sudah mengarah tidak manual lagi, tapi mengarah kepada online retail. Bapak Ibu peserta PKN 1, seperti tergambar dalam dampak terhadap sektor publik, ternyata banyak survei yang kita temukan di beberapa publikasi saat ini. Sebagai contoh diungkap di sini bagaimana kisah WikiLeaks
satu entitas non-pemerintah yang kecil dapat mengkonfrontasi negara-negara besar. Ini mengilustrasikan betapa asimetris paradigma kekuatan baru. Jadi bagaimana teknologi itu sudah sangat berperan memberikan informasi bahkan counter informasi kepada sektor publik. Dampak terhadap sektor publik yang lain ini kita melihat, teman-teman, bagaimana dalam grafik berikut ini ada Grab, Gojek, Garuda Indonesia, Bluebird. Ternyata valuasi Gojek bisa mengalahkan Garuda Indonesia. Jadi bisnis sudah beralih dari uang ke big data. Bagaimana Gojek yang tidak memiliki kendaraan tapi mampu meraup bisnis lebih besar dari yang sudah kita kenal Garuda. Informasi lainnya Bapak Ibu bisa lihat di link berikut ini. Bagaimana peluang digitalisasi ini kepada sektor publik? Sudah patutnya kita mencoba mempelajari, menyimak bagaimana peran cyber governance dalam pelayanan instansi publik. Ini secara substansi diadopsi dari Pasal 4 Undang-Undang 11 2008 tentang ITA yang menguraikan berbagai peluang bagi sektor publik. Ternyata digitalisasi bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan perdagangan, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, bahkan bisa mampu memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum. Beberapa peluang-peluang lainnya, Bapak Ibu bisa lihat dari data berikut ini yang mengarah kepada bagaimana efektivitas e-government, open government, sampai kepada smart government. Sebagai contoh di smart city atau smart government, ini sudah banyak kita lihat contoh-contoh praktek nyata di Surabaya, di Kota Bekasi, di Jawa Barat, dan di beberapa tempat lainnya menggambarkan bagaimana peran-peran digitalisasi membangun smart city yang sudah mengarah kepada pengembangan smart people, smart economy, smart environment, smart government khususnya, yaitu bagaimana kita digitalisasi mampu enabling supply and demand side policy, bagaimana juga meningkatkan transparansi dan open data kepada pengguna atau kepada stakeholders. Teman-teman, dengan adanya digitalisasi ini, ternyata survei yang dibuat tahun 2017 terkait dengan what people want, yaitu Citizen Survey Februari, sangat menghasilkan data yang mencengangkan. 3/4 citizens globally, masyarakat dunia, mengungkapkan bahwa government needs to tackle complex issues by collaborating with citizens, companies, and NGOs. Harapan besar dari 3/4 masyarakat dunia kepada pemerintah untuk mampu mengelola isu-isu yang kompleks dengan membangun kolaborasi bersama dengan masyarakat, perusahaan, atau NGOs. Bahkan 60% dari masyarakat dunia melihat peran mereka secara aktif untuk personalizing government services. Berarti tidak hanya menuntut, tapi ada juga kemauan dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam melakukan pelayanan publik. Teman-teman,
So what do we need? Yang kita butuhkan adalah government as a platform. Pemerintah itu menjadi platform di dalam pelayanan. Kita tidak harus melakukan semua pelayanan sendiri. Contohnya, kalau selama ini pendidikan haruslah oleh guru di tempat tertentu dengan waktu tertentu, tapi sekarang dengan online, dengan berbagai teknologi, dengan homeschooling, kita sudah bisa mengembangkan pendidikan yang murah dan bisa menjangkau banyak orang. Kalau selama ini pemerintah atau sektor publik, khususnya sektor kesehatan, punya keterbatasan menyediakan ambulans karena faktor keterbatasan dana untuk pengadaan di APBD sebagai contoh. Bagaimana kalau kita kembangkan pola ambulans dengan mengikutsertakan masyarakat? Jadi masyarakat yang punya mobil dengan stiker-stiker tertentu bisa menjadi partner pemerintah untuk menjadi mitra ambulans. Pada saat ada kejadian, mereka bisa langsung membawa pasien ke rumah sakit atau ke tempat-tempat pengobatan. Kalau selama ini contohnya, penelitian itu adalah milik Balitbangda atau milik unit kerja tertentu pemerintahan, apakah demikian? Penelitian itu sudah milik semua orang. Siapa saja bisa melakukan penelitian dan hasilnya itu bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat. Kalau dunia kepolisian selama ini punya keterbatasan menempatkan CCTV di beberapa tempat tertentu, bagaimana kalau CCTV itu di mobil, CCTV itu di lingkungan? Jadi atau kamera-kamera dari masyarakat terkoneksi kepada sistem. Jadi mekanisme ini yang perlu kita bangun dalam era digitalisasi. Ini beberapa contoh praktisnya bagaimana kita bisa melihat penempatan beberapa kamera layanan di dunia kepolisian sebagai contoh. Kalau hanya pengadaan melalui kepolisian itu banyak keterbatasan. Tapi kalau kita mengembangkan citizen-centered police management, memberdayakan masyarakat menjadi bagian dari pelayanan dari kepolisian, akan semakin luas jangkauan pelayanan publik kita. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana posisi dan peran kepemimpinan kita, khususnya kepemimpinan sektor publik dalam dunia digital. Kepemimpinan sering kita baca, kita lihat, kita maknai terpusat pada pendayagunaan instrumen digital agar organisasi mampu beroperasi lebih efisien dan menawarkan hasil dan atau outcome layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Tentu ini membutuhkan kapasitas SDM yang talent base untuk mampu melakukan pelayanan secara optimal. Kalau kepemimpinan di era digital ini lebih mengedepankan pada mekanisme kolaborasi, upaya menggerakkan organisasi dan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan layanan publik. So we don't do the service ourselves only, but we have to collaborate with our partners and our stakeholders. Jadi konsep digital leadership lebih ke arah karakter yang menitikberatkan pada orientasi inovasi untuk meningkatkan layanan publik. Teman-teman, lebih khusus kita coba lihat profil kepemimpinan di era digital ini. Ada beberapa karakteristik atau mindset pola pikir yang dibutuhkan pemimpin di era digital. Yang paling utama, pemimpin mampu mengadopsi prinsip people first, mengutamakan masyarakat, mengutamakan mitra layanan. Kemudian membangun kolaborasi, membagi kepemimpinan digital secara bijak. Ada tantangan, tetapi karena ada teknologi,
Ini akan membantu kita untuk mengantisipasi, dan beberapa poin-poin layanan karakteristik berikut ini silakan Bapak Ibu baca dengan seksama. Berikut juga diuraikan ada 6 prinsip utama kepemimpinan digital. The first one, understand who you lead. Mengetahui siapa saja yang Anda pimpin. Kemudian bagaimana kompetensi persuasi, kekuatan persuasif dari pemimpin. Lebih menekankan kepada peran kepemimpinan daripada peran manajerial. Dan dengan adanya diversifikasi layanan, a leader must be digitally present. Jadi pemimpin harus hadir secara digital di beberapa setting pelayanan. Kemudian authenticity or being genuine, benar-benar melakukan dengan tulus pekerjaannya. Kemudian walau banyak fokus-fokus kerjasama, tetapi pemimpin harus tetap memimpin. Teman-teman, berikut ini disajikan profil ASN dan jabatan-jabatan PNS menurut Undang-Undang 5 2014 tentang ASN. Profil ASN itu ada PIMTI, jabatan administrator, administrasi, jabatan fungsional, dan ada mitra kita PPPK. Ini berikut data-data yang diuraikan yang didapat dari BKN Juni 2019 terkait dengan profil jabatan. Jadi kalau kita lihat di dunia PIMTI ini hanya lebih kurang 0,45%, sedikit. Pertanyaan, mampukah dengan jumlah sedikit ini bisa memimpin Indonesia, memimpin layanan publik, memimpin sektor publik dengan berbagai ragam dinamika geografis yang kita hadapi saat ini? Ini harapan-harapan yang dimiliki kapasitas pejabat publik. Para pejabat publik harus memiliki kapasitas untuk mampu beradaptasi, menggunakan teknologi untuk bagian dari pelayanannya. Jadi teknologi itu meningkatkan saat ini kemampuan masyarakat semakin kritis. Jadi masyarakat dengan adanya layanan teknologi, mereka juga bisa memberikan masukan, kritikan, saran kepada sektor publik. Kemudian dengan adanya teknologi juga itu mampu memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kalau kita lihat komputer bisa memaknai data, memaknai informasi, memberikan data informasi kepada kita terkait dengan pengelolaan layanan publik. Oleh karena itu dibutuhkan pemimpin dengan kualifikasi digital yang excellent dalam dunia pelayanan publik. Yang terakhir, akselerasi layanan dengan teknologi kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya sajikan kutipan dari Klaus Schwab. Dia mengatakan, kapasitas kepemimpinan di setiap sektor serta pemahaman terhadap perubahan yang berlangsung masih rendah. Akibatnya apa? Di tingkat nasional, di tingkat global, belum atau tidak terbangun kerangka institusional untuk melakukan tata kelola difusi inovasi dan mitigasi terhadap proses disrupsi yang lebih memadai. Oleh karena itu, penekanannya adalah bagaimana kompetensi kepemimpinan dalam era digital ini benar-benar fine-tuning dengan tuntutan dari kebutuhan atau tuntutan dari perubahan institusi. Kalau kita melihat survei berikut ini, kesiapan dari kepemimpinan di era digital, ada angka-angka di sini ditunjukkan bahwa angka-angka terkait dengan public sector executive, dengan all other executive dalam konteks
Senior leadership is proficient in digital transformation readiness, complexity. Employees are equipped with the skills to keep with the new technology. Kemudian yang terakhir, senior leadership is proficient in managing a diverse workforce. Angka-angka berikut ini sebenarnya ada sedikit persamaan, tidak terlalu banyak perbedaan antara sektor publik dengan sektor-sektor lainnya. 3 kunci sukses kepemimpinan digital. Yang pertama, pemimpin memiliki kekuatan visi dan komitmen untuk mendorong perubahan dari atas ke bawah. Kemudian melakukan transformasi dalam jangka 2-5 tahun. Kemudian menghubungkan transformasi digital dengan sasaran yang terukur sehingga terlihat profit and loss-nya. Ini juga peran pimpinan dalam transformasi digitalisasi, bagaimana kita mengembrace digital, bekerja dengan teknologi-teknologi digital, streamlining decision making, platform the organization, build a digital workforce, yang semuanya mengarah kepada digital winners di setiap level dari pelayanan publik di instansi publik. Bapak Ibu, secara rinci diuraikan di sini kapabilitas kepemimpinan digital, bagaimana transformasi kognitif, bagaimana transformasi perilaku, dan bagaimana transformasi emosi. Bapak Ibu silakan baca informasi terkait dengan transformasi ini yang mudah-mudahan memperkaya kapabilitas Bapak Ibu sebagai pemimpin kolaboratif di era digitalisasi ini. So what do we need to focus on? Apa yang perlu kita fokuskan? Jadi kebutuhan dalam digital leadership perlu fokus kepada speed, real time, big data untuk menghasilkan budaya kerja new habits berbasis digital. Berikut ini ada satu video big data dengan link saya sudah persiapkan di sini. Bapak Ibu silakan download dan diskusikan atau jawab pertanyaan. Sebagai pemimpin, lesson learned apa saja yang Anda dapatkan dari video big data berikut ini? Ini salah satu video big data yang dihasilkan oleh LIPI yang mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya big data dan bagaimana pengelolaan big data ke depan. Teman-teman, big data itu diuraikan di sini. Big data merupakan istilah yang berlaku untuk informasi yang tidak dapat diproses atau dianalisis menggunakan alat-alat tradisional. Big data itu tidak hanya kapasitasnya yang besar, tetapi juga dari big data itu kita harus mampu memilih, kita harus mampu memproses data-data apa yang terintegrasi yang kita butuhkan terkait dengan layanan publik yang kita miliki. Ini the 4 V's of the big data. Ada volumenya yang besar, ada velocity kecepatannya, ada variasinya, ada veracity. Ini memberikan 4 gambaran dari V's of the big data. Teman-teman, demikian bagian pertama ini sudah kita lewati. Setelah ini silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan pembelajaran di bagian yang kedua. Terima kasih.